Shalom alaikum Kat Kitchen semuanya. Saya sedang ada di Yunani. Sekarang ada di kota Athens atau Athena. Dan ini saya sedang ada di Agora. Agora bahasa Yunani artinya pasar. Ini bangunan-bangunan ini zaman dulu sudah ada. Dan zaman Rasul Paulus, waktu itu Rasul Paulus sudah sampai di sini. Kalau kita mau tahu ayat-ayat dalam kitab suci mengenai cerita tentang Paulus di Athena, ada di Kisah Rasul pada pasal yang ke-17. Kalau yang bawa Alkitab boleh langsung dibuka, yang di rumah juga boleh dibuka Kisah Para Rasul pada pasal yang ke-17. Kalau kita mulai dari ayat pertama kelamaan, langsung aja ayat 16 ya. 16 nyambung ke ayat 17. Bunyinya begini: sementara Paulus menantikan mereka itu dua teman, yaitu Silas dan Timotius. Jadi menunggu teman-temannya datang. Dikatakan sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Kita tahu dalam konteks 2000 tahun yang lalu, orang-orang Yunani menyembah dewa-dewi pagan. Ada dewa Zeus, ada dewa Venus, dan macam-macam yang kita tahu dalam mitologi Yunani itu. Lalu dalam Kisah Rasul pada pasal yang ke-17 ayat yang ke-17, angkanya bagus ini, 17, ada bunyi seperti ini. Karena itu di rumah ibadat ia Paulus bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah. Jadi pertama Paulus ketika datang ke Athena, dia menemukan sinagogos. Sinagogos itu tempat ibadatnya orang Yahudi, yang dalam terjemahan bahasa Indonesia berbunyi rumah ibadat. Ini maksudnya adalah rumah ibadatnya orang Yahudi. Jadi Paulus di situ bertukar pikiran, ngobrol dengan, makanya ada cerita tentang orang-orang Yahudi. Kalimat lengkapnya, di rumah ibadat Paulus bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah. Maksudnya orang yang percaya, beriman kepada Tuhan Allah Israel, Yahweh Adonai atau Elohim Adonai, atau kalau bahasa kita gampangnya yang beriman kepada Allah Israel. Itu. Lalu kalimat selanjutnya baru menjelaskan tempat ini yang sekarang reruntuhannya ada di sini, termasuk bangunan yang ada besar di belakang saya ini. Kalimat lanjutannya pada ayat 17 berbunyi dan di pasar. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia ada kata dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Jadi ini tempat ini dulu 2000 tahun yang lalu Rasul Paulus berjumpa dengan berbagai macam orang. Pada pasar tempat berkumpul tentu saja. Ya kira-kira seperti zaman sekarang. Nah, terjemahan di pasar dalam bahasa Indonesia, kalau kita baca dalam teks asli dalam bahasa Yunani, tadi ada kata dan di pasar, gitu kan? Dan di pasar, kalau kita baca dalam teks asli dalam Alkitab Yunani, berbunyi KNT Agora. Nah, tadi nama di depan tadi kan Agora. Jadi Archaea Agora. Archaea itu kuno, Agora diterjemahkan pasar, meskipun tidak persis sama, tapi ya maksudnya adalah pasar. Tapi kalau pasar pada zaman kuno tidak persis seperti kita jual beli, nggak hanya itu maksudnya. Kalau sekarang kan namanya pasar, itu hanya jual beli, hanya transaksi kalau sekarang. Tapi pada masa kuno, pasar juga tempat diskusi. Jadi segala macam pertemuan-pertemuan itu terjadi di pasar. Selain jual beli, pertukaran barang, pertukaran jasa, juga terjadi pertukaran ide dan gagasan kalau pada zaman kuno. Jadi ini tempat gak hanya untuk jual beli kalau tahun zaman Paulus. Tapi ini bukan Paulus Gandhi yang dari Subang itu, bukan ya. Yang tadi sempat hilang bentar itu ya. Tapi syukurlah pulang-pulang bawa jeruk sama anggur, jadi gak dimarahin teman-temannya. Selingan bentar ya Pak Paulus. Nih tadi yang hilang namanya Paulus juga. Dengerin Pak, nama baptis Bapak itu Paulus ya. Maka harus dengerin, ini cerita tentang Paulus. Ada lagi yang nama baptisnya Paulus? Ayo, ini tuh Ada lagi nggak? Nggak ada, nggak apa-apa. Karena ini toko besar. Oh ya, sampai di mana tadi? Agora ya. KNT Agora yang dalam terjemahan bahasa Indonesia. Dan di pasar, seperti saya katakan, pasar pertukaran barang dan jasa, pertukaran ide dan gagasan. Maka ada dua hal yang dilakukan Paulus ketika di Athena, di rumah ibadat, sinagogos tadi itu, berjumpa dengan orang-orang Yahudi yang sudah beriman kepada Tuhan Allah Israel. Jadi pasti mengutip ayat dan lain sebagainya. Kalau di
tempat ibadat orang Yahudi. Yang kedua, di agora yang berjumpa dengan orang dari berbagai macam, ya boleh dikatakan nyembah macam-macam lah. Ada yang penyembah Zeus, ada yang penyembah Venus, ada yang penyembah Ares dan macam-macam itu. Atau bahkan mungkin ada orang yang tidak menyembah apa-apa, katakanlah begitu. Maka dikatakan setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Di sini tempatnya. Jadi Catechism ini tempatnya boleh dilihat ini di sini. Saya nggak tahu di sudut mana, pokoknya di sinilah ya. Nanti barangkali Paulus Gandhi yang tahu itu di mana, di endus-endus aja nanti di mana persisnya ada baunya Rasul Paulus ya. Pokoknya di wilayah sekitar ini yang menjadi situs kalau di Yunani modern sekarang Arkeia Agora tadi yang sudah kita lihat di depan tulisannya. Lalu dikatakan dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia dan seterusnya. Jadi ketika di sinagogos, rumah ibadat, ketemunya dengan misalnya orang Farisi, yang seperti kita tahu kalau dalam kitab suci Injil, misalnya dengan orang Farisi, dengan orang Saduki, berbagai macam aliran orang Yahudi. Orang Yahudi itu pada zaman Tuhan Yesus ada golongan Farisi, ada golongan Saduki, ada golongan Eseni, paling enggak 3 itu yang gede-gede. Maka boleh jadi ketika di Athena ketemu dengan orang-orang Yahudi di sinagogos, Paulus itu mengajar lalu ketemu dengan Farisi. Kalau ketemu dengan Farisi sebanding, karena Paulus jangan lupa, Paulus itu orang Farisi. Farisi itu nggak jelek sebenarnya. Farisi itu ketat menjalankan hukum, tapi memang dalam beberapa hal dikritik oleh Tuhan Yesus karena ketatnya menjalankan hukum itu seringkali bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Misalnya harusnya nolong orang nggak ditolong gara-gara hari Sabat nggak boleh kerja. Nah itu yang dikritik. Jadi Farisi itu bukan jelek, Farisi itu bagus. Tapi dalam praktek-praktek tertentu kadang-kadang mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan demi hukum. Pokoknya nggak boleh kerja. Jadi kalau ada orang mau mati jangan ditolong karena Sabtu, Sabat nggak boleh kerja. Kira-kira begitu konteksnya. Ya. Nah kemudian di Agora ini juga ketemu dengan golongan Epikuros. Epikuros atau dalam bahasa Latin Epicurus, Epikurean namanya, filsafat ini. Dan orang-orang Stoa. Nanti cari aja sendiri Stoa itu apa. Apalagi zaman sekarang lagi populer tuh Stoik ya, sikap Stoik. Epikuros itu terkenal dengan Carpe Diem ya, memetik hari ya. Ini apa namanya aliran, ya pendekatan ini aliran-aliran filsafat pada masa itu. Jadi Paulus ini selain menguasai kitab suci, yang ketemu dengan ahli-ahli kitab suci, dia juga sedikit banyak pasti tahu tentang filsafat Yunani. Karena Paulus lahirnya di kota Tarsus. Kota Tarsus itu bukan kota di Tanah Suci. Kalau kota di Tanah Suci contohnya Bethlehem, Yerusalem, itu kota di Tanah Suci. Tapi Paulus lahirnya di Tarsus. Tarsus itu masih wilayah, kalau pada zaman kuno, zaman dulu 2000 tahun yang lalu, wilayah Yunani Raya. Yunani pada masa kuno lebih luas daripada negara Yunani sekarang. Negara Yunani sekarang itu jauh lebih kecil daripada negara Yunani pada zaman kuno. Sekarang kecil kalau yang sekarang disebut sebagai Yunani modern. Tapi kalau Yunani Raya pada zaman kuno, sekarang itu meliputi Makedonia, meliputi juga termasuk sebagian dari Turki dan beberapa negara yang lain, itu namanya Yunani. Nah, kembali ke soal Tarsus. Tarsus itu kota yang masuk wilayah Yunani Raya. Maka dia tahu kebudayaan Yunani. Maka bisa berdebat atau ngobrol atau diskusi dengan golongan filsafat Epikurus dan Stoa. Nanti cerita lanjutannya adalah yang di puncak bukit yang di sana. Jadi dari sini awalnya di sini dia. Tadi yang saya katakan, setelah dari sinagogos ketemu dengan orang-orang macam-macam tadi, di sini Stoa, Epikuros, kira-kira ya tukar pikiran, lama-lama jadi agak-agak debat begitulah. Lalu kalimat selanjutnya di dalam kitab suci kalau kita membaca, masih Kisah Rasul, saya lompat langsung ayat 19. Lalu mereka, orang-orang yang ditemui tadi itu, membawa Paulos. Kalau dalam ejaan Yunani disebutnya Pavlos. Paulus itu ejaan Latin. Jadi Paulus kita menyerap ejaan Latin. Kalau Yunani biasanya nyebutnya Pavlos. Kadang-kadang Pavlo juga. Kalau Yunani modern mungkin Pavlo ya. Kalau Yunani Alkitabiah selalu pakai S di belakangnya.
Nah, itu kemudian dibawa ke Areopagus. Nah, kita baca dalam ayat yang ke-19. Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus. Nah, besok kita ke sana, di atas itu. Itu dari kata Ares. Ares kalau ejaan Yunaninya Ares, ejaan Latinnya Mars. Maka kalau zaman sekarang kadang-kadang disebut sebagai Mars Hill. Nah, karena Mars adalah ejaan Latin untuk dewa Ares. Ares itu dewa perang. Nah, makanya kalau dalam kebudayaan kuno, planet yang berwarna merah di langit, planetnya bernama Mars. Jadi warna merah di langit diasosiasikan dengan perang, marah. Apa perang itu kan pasti marah ya, perang, marah, situasi merah. Nah, planet di langit itu disebut planet Mars karena ada hubungan dengan tadi itu Ares Mars. Nah, itu nanti di puncak sana. Tapi hari ini kita nggak ke sana. Nanti pendek kata Paulus itu kalau nama di Latinnya itu sidang akademi sebenarnya. Jadi dia disuruh memaparkan ide dan gagasan, atau kalau bahasa modernnya seminar gitulah. Seminar, dia di depan. Kalau bahasa modernnya seminar gitu. Silakan Paulus ya, kamu punya ide apa? Dia paparkan bla 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 gitu. Setelah itu orang bertanya, orang membantah, orang berdebat. Nah, di puncak Mars Hill itu, Bukit Mars yang di atas itu namanya kalau dalam Alkitab terjemahan disebut Areopagus. Sayangnya, ini spill dulu aja sekarang, spill dulu ya, besok saya bisa jelaskan lebih lanjut. Sayangnya ketika di Areopagus nggak banyak orang percaya. Karena apa? Karena pandangannya tentang kebangkitan badan bertentangan dengan pikiran orang Yunani. Orang Yunani kebangkitan badan tuh jelek. Badan tuh harus hancur kalau orang Yunani. Kalau untuk orang Yunani pada zaman Paulus. Kalau orang Yahudi kebangkitan badan tuh bagus. Artinya dengan kebangkitan badan hidup dalam keabadian bersama Allah. Untuk orang Yahudi. Tapi untuk orang Yunani kebangkitan badan itu sesuatu yang buruk. Kenapa? Dalam filsafat Yunani, badan itu penjara jiwa. Konsepnya begitu. Jadi dalam konsep Yunani 2000 tahun yang lalu, badan itu penjara jiwa. Maksudnya begini, jiwa manusia itu nggak perlu dipuaskan karena jiwa itu imaterial. Tapi badan perlu dipuaskan. Badan itu ya ada lapar, ada haus, dan berbagai macam hal-hal lain. Dari ujung kepala sampai ujung kaki ini kan badan kita minta dipuaskan sebenarnya. Ya mata, ya semuanya lah. Jadi dalam konsep orang Yunani, badan adalah penjara jiwa. Maka kalau penjara jiwa begitu mati, bagus. Karena penjaranya selesai, jiwanya keluar dari penjara. Itu pikirannya orang Yunani. Maka kalau kebangkitan badan, berarti jiwa yang sudah keluar dari penjara, kemudian masuk lagi ke penjara dalam pikiran orang Yunani. Maka ketika Paulus mengatakan, saya mewartakan kebangkitan badan, orang-orang bilang, apa itu omong kosong katanya. Karena dalam pikiran orang Yunani nggak masuk akal. Seseorang itu pengennya bebas dari penjara jiwa. Itulah kenapa orang-orang zaman kuno, Yahudi dan Romawi pada zaman kuno mengenal krematio, kremasi, pembakaran mayat. Karena konsep ini, makin cepat tubuh hancur, makin cepat jiwa terbebas dari badan. Jadi bahasa simpelnya, kalaupun orang sudah mati tapi badannya masih ada, masih agak dalam penjara nih, belum bebas sepenuhnya nih. Nanti hancur pelan-pelan kan. Jadi bebasnya juga pelan-pelan. Tapi kalau dikremasi, badan hancur, bebas langsung. Nah, disitulah orang-orang di atas sana nanti, yang besok kita lihat di Areopagus, nggak percaya mengenai kebangkitan badan. Namun ada satu hal yang masuk. Ada dua hal yang diwartakan Paulus, poinnya ya, paling inti di atas nanti besok ya. Satu mengenai kebangkitan badan. Nomor dua mengenai Theos agnostos, bahasa Yunaninya. Theos agnostos itu Theos itu ilah atau Allah, agnostos nggak dikenal. Jadi kalau di atas, semoga masih ada tulisannya. Saya nggak tahu apa zaman modern masih ada apa enggak. Dulu ada
kuil-kuil begitu. Lalu ada satu kuil atau ada satu bangunan untuk Allah yang tidak dikenal. Lalu Paulus mengatakan, yang nggak kamu kenal itu sekarang saya kasih tahu ke kamu. Yang nggak kamu kenal itu sekarang saya kasih tahu kamu. Jadi untuk kebangkitan badan nggak masuk. Tapi untuk theos agnostos masuk dalam pikiran orang Yunani. Karena orang Yunani ada satu mezbah atau altar untuk Allah yang nggak dikenal. Paulus bilang, nah yang nggak kamu kenal ini gue kenal, katanya begitu. Yang nggak kamu kenal ini saya kenal. Maka sebagian nggak percaya, tapi ada beberapa yang kemudian percaya karena logika Allah yang tak dikenal tadi. Salah satunya adalah Dionysios. Yang tadi. Nah, gerejanya yang tadi kita rayakan Denis. Dalam ejaan Perancis itu disebut Denis. Denis, Dionysios itu orang yang sama. Jadi tadi itu gereja Saint Denis itu gereja Santo Dionysius. Kalau bahasa Indonesia lah, Santo Dionysius dari Areopagus. Itu bagian dari golongan orang yang percaya. Jadi cerita seputar ini memang agak kaya kalau kita membaca Alkitab, khususnya kalau kita membaca mulai dari pasal 17, mulai ayat 16 dan seterusnya. Jadi di sini awalnya di sini ngobrol singkat kata begitu. Terus banyak orang yang mulai dengar tuh, udahlah jangan di sini, ini kan ini tempat jualan. Kesana aja kita seminar. Lalu seminar, ada yang nggak percaya banyak, ada yang percaya. Lalu gereja yang didirikan yang tadi kita misa arahnya mana ya? Kesana lah pokoknya, nggak tahu saya juga persisnya. Tapi tadi saya sudah merayakan misa bersama dengan mereka yang ikut Santo Dionysius. Singkatnya begitu cerita seputar ini. Jadi berbasis pada paganisme, penyembahan dewa-dewi, kemudian iman Kristen masuk melalui Paulus di kota Athena. Jadi kalau kita sekarang ziarah mengikuti jejak langkah Rasul Paulus, kira-kira begitu. Silakan nanti ke situ di sniff aja, dibawa-bawain di mana Rasul Paulus ada ya. Pokoknya pernah di sinilah begitu. Tapi kan misa dan ibadatnya kita sudah di gereja yang tadi kita rayakan. Nah sekarang tinggal rentuhannya, besok kita ke Bukit Marsil kalau bahasa Inggrisnya ya, Areopagites kalau bahasa sininya. Begitu, ada pertanyaan? Sambil menanti hujan atau ada yang jelas? Kalau nggak jelas juga nggak apa-apa sih. Yang penting kita pernah datang ke Athena, ke tempat Paulus pernah kumpul dengan orang-orang dan mempertobatkan ya sebagian kecil dari orang-orang awalnya di Athena. Nah, Athena memang tidak terlalu berhasil pada waktu zaman Paulus. Itulah kenapa kita nggak kenal surat kepada jemaat Athena. Nggak ada kan dalam perjanjian baru. Makanya pas di sidang di atas ya, apa sih kamu ngomong kosong, kira-kira begitu. Jadi nggak sempat membesar pada zaman Paulus, tapi pada abad-abad selanjutnya kemudian ya menjadi besar. Awal-awal selain di Roma, jadi yang bersamaan pada zaman kuno itu wilayah Yerusalem, wilayah Syria, wilayah Yunani, wilayah Roma, dan wilayah Afrika khususnya di Mesir. Ada 5 tempat utama pada zaman kuno, sekitar Yerusalem, sekitar Syria zaman sekarang, sekitar Yunani dan seterusnya, lalu sekitar kota Roma, dan sekitar Mesir, Alexandria kotanya namanya itu. Jadi ada kota Yerusalem, kota Antakia atau Antioquia dalam Alkitab, lalu ada kota Patras dan juga Konstantinopolis atau Istanbul yang sekarang, kota Roma yang menjadi ibu kota negara Italia, dan Alexandria atau Iskandaria di negara Mesir. Itu pusat-pusat pewartaan Kristen pada zaman kuno seputar Laut Tengah yang disebut dalam bahasa sininya Mediterania itu. Begitu. Nah, terakhir, kenapa Paulus mudah sekali masuk ke sana sini? Karena Paulus pada masanya memegang paspor terkuat seluruh dunia. Ini kalau bahasa sekarang. Tentu kalau bahasa dulu yang nggak ada istilah paspor ya. Ini saya membawakan dalam bahasa sekarang biar kita paham. Jadi paspor yang dipegang Paulus, tapi jangan tanya, emang dulu paspornya warna apa? Ya nggak ada. Ini cuman istilah biar kamu gampang mencernanya.
paspor terkuat seluruh dunia yang kemana-mana masuk bebas visa, itu namanya paspor Romano, paspor Romawi. Jadi Paulus orang Romawi, kalau bahasa kita sekarang paspornya tuh, kalau sekarang terkuat di dunia sih paspor apa sih? Singapura? Singapura ya. Nah, kira-kira gambarkan sebagai orang Singapura yang masuk kemana-mana pun dia bebas visa. Itu Paulus. Maka dia pergi kemana-mana pun tanpa halangan ke tempat-tempat yang dalam wilayah kerajaan Romawi. Begitu, terima kasih. Shalom alaikum. Waalaikumsalam.